Puji Tuhan, shalom, haleluya. Walaupun situasi tidak memungkinkan untuk kita bersyukur, tapi firman Tuhan berkata bersyukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mari kita datang kepada Tuhan, minta Tuhan penuhi kita dengan kasih-Nya. Kita diam di hadirat Tuhan, kita rasakan kasih-Nya. Mari kita naikkan pujian ini. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari penuhi kami ya Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih
dekat dengan Engkau Tuhan. Karena hanya dekat dengan Allah saja aku tenang. Kami merasakan kasih-Mu ya Tuhan. Karena kami diam di hadirat-Mu. Haleluya. Kami rindu mengangkat tangan-Mu Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu. Kami rindu memandang wajah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Izinkan kami merasakan jamahan-Mu di malam hari ini ya Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu mengalir dalam hidup kami. Mari angkat tangan-Mu, katakan ku rasakan. Ku rasakan kasih-Mu. Kasih Tuhan, angkat tanganmu dua-dua. Haleluya. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, diam di datang memandang wajah-Mu Tuhan. Diam di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami datang padamu, kami rindu menyembah-Mu ya Tuhan. Biar kami rasakan kasih-Mu ya Tuhan. Kami yang di rumah, dimanapun kami berada, biar kasih-Mu mengalir, biar kasih-Mu mengalir di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. Penuhi kami ya Tuhan. Haleluya. Tuhan akan diberikan kekuatan yang baru. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Terima kasih Engkau yang memberikan kekuatan bagi yang lemah. Engkau pulihkan kami di hadirat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Kami mencari wajah-Mu Tuhan di malam hari ini. Firman-Mu berkata, carilah wajah-Ku maka Engkau akan menemui. Haleluya.
Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu bagi kami. Orang-orang yang rindu, orang-orang yang mencari Tuhan akan mendapatkan Tuhan malam hari ini. Izinkan kami terus dilawat oleh Tuhan, terus mengalami Tuhan, mengalami hadirat Tuhan setiap hari. Ibadah doa kami malam hari ini dari awal sampai akhirnya kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari yang percaya katakan amin. Haleluya. Ada sukacita saudara-saudara, ada sukacita di rumah, amin. Haleluya. Tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Yesus adalah pengharapan bagi hidup kita. Haleluya. Kita percaya bahwa sungguh tiada yang mustahil bagi Tuhan. Pasti kita dapat mujizat dari Tuhan. Haleluya. Sukacita semuanya ya. Haleluya. Yes. Yesuslah pengharapanku di tengah badai hidup. Kepadamu aku percaya, ku pegang janji-Mu. Ku dapat kemenangan di dalam nama-Mu, Yesus. Yesus aku percaya, Yesus aku percaya, sungguh tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus. Yesus aku percaya, haleluya. Yesus aku percaya, pasti ku dapat mujizat yang besar. Aku percaya, haleluya. Yesuslah pengharapan, amin, di tengah badai hidup. Kepadamu aku percaya, ku pegang janji-Mu. Ku dapat kemenangan di dalam nama-Mu, Yesus. Yesus aku percaya, Yesus aku percaya, sungguh tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus. Yesus aku percaya, Yesus aku percaya, pasti ku dapat mujizat yang besar. Aku percaya, Yesus aku percaya. Yeah. Yesus aku percaya, amin. Yesus aku percaya, sungguh tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus. Yesus aku percaya, amin. Yesus aku percaya, pasti ku dapat mujizat yang besar. Aku percaya, aku percaya. Sekali lagi, aku percaya. Haleluya. Yang di rumah katakan amin. Yes. Apapun yang terjadi kita percaya bahwa mujizat sampai hari ini terjadi. Dan Dia adalah Bapa yang sangat baik buat anak-anaknya. Yang setuju katakan amin. Buka hati saudara untuk menerima sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sugiono. Saudara, izinkan saya kasih tahu sesuatu. Lagu ini biasanya dinyanyikan di Champion Gathering. Saya melihat luar biasa. Peserta semua dapat lawatan Tuhan. Saya lihat dengan mata kepala saya, jauh dilepaskan di jamah Tuhan. Biasanya di hati Bapa, saudara-saudara. Tapi malam hari ini Bapa di surga akan menjamah saudara dan saya melalui firman-Nya. Dan kita tidak perlu takut dan khawatir, karena Bapa sangat sayang kepada kita. Mari naikkan pujian ini. Bapa besar sungguh kasih setiamu, nyata perlindunganmu dalam hidup saudara dan saya. Ayo naikkan pujian ini, haleluya. Amin. Bapa
Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi, memandang Bapa kita yang di surga yang sangat sayang kita. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Amin. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ya ajarku selalu, yes, ajarku turut perintah-Mu, ku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, amin. Demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, yes, amin. Rancangan-Mu yang terbaik, dan katakan seperti Bapa sayang anaknya, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata. Terima kasih Tuhan, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang
terbaik bagiku. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita akan tundukkan kepala, kita minta pengurapan dari Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Bapa yang baik. Bapa yang sangat peduli dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah perbuat. Terima kasih untuk pemeliharaan, penyertaan dan perlindungan Tuhan yang boleh kami nikmati sepanjang hari-hari kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau tundukkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya kekuatan kami ada pada firman-Mu ya Tuhan. Karena itu sekarang berfirmanlah ya Tuhan, kami mendengarkannya. Demi nama Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita menghampiri Tuhan lewat persekutuan doa malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini saya akan membacakan beberapa ayat yang terambil dari Lukas pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Ya, demikian bunyi firman Tuhan tentang hal berdoa. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikannya kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya malam hari ini tidak membahas tentang bagian ajaran Tuhan Yesus tentang doa Bapa kami, karena itu sudah pernah dibahas beberapa waktu yang lalu, tetapi saya akan membahas tentang perkataan Yesus yang membawa perumpamaan dengan berkata, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara,
pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini saya akan membahas tentang Bapa yang baik memberikan kepada anak-anaknya yang baik. Ya, Saudara kasih Tuhan, maka kita akan melihat percakapan Tuhan Yesus ketika dia memberikan perumpamaan itu, saudara-saudara kasih Tuhan, di ayat yang kelima, ayat ke-6 dan 7 serta 8, saudara kasih Tuhan, maka kita menemukan beberapa pesan dalam teks ini. Pesan yang pertama adalah berdoa bukan hanya sekedar merangkai kata-kata permohonan, tetapi berdoa adalah membangun hubungan secara terbuka kepada Tuhan. Karena ayatnya berkata demikian, setelah Tuhan Yesus mengajarkan tentang doa Bapa kami kepada murid-murid itu, maka Tuhan Yesus mengangkat sebuah perumpamaan. Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, "Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya." Masakan ia di dalam rumah itu akan menjawab, "Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara." Aku berkata kepadamu, Tuhan berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini memiliki pesan kepada kita bahwa dalam hal pengabulan doa, saudara-saudara, bukan oleh karena bagusnya kita menyusun kata-kata, bukan oleh karena romantisnya kita mengucapkan permohonan-permohonan doa, tetapi saudara-saudara kasih Tuhan, melihat ayat ini, maka kita diingatkan kembali bahwa pengabulan doa itu saudara-saudara kasih Tuhan sangat terkait dengan hubungan yang kita bangun kepada Tuhan. Karena hubungan kita kepada Tuhan yang secara terbuka sudah digambarkan dalam perumpamaan tadi itu, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, maka kita kembali diingatkan bahwa jawaban doa sangat terkait dengan bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dalam Injil Lukas ini memberikan struktur penyusunan kalimat-kalimatnya, saudara-saudara, ini sangat baik dan ini memberikan pengertian yang sangat dalam bahwa apa yang disebutkan oleh Tuhan Yesus tentang doa Bapa kami, bukan formulanya yang penting, tetapi saudara-saudara kasih Tuhan, Lukas mengingatkan kepada murid-murid, kepada jemaat saudara kasih Tuhan, bahwa berkaitan dengan doa kita, itu bukan karena indahnya kata-kata yang kita sampaikan, tetapi lebih dari itu saudara kasih Tuhan, doa harus dibangun melalui hubungan yang intim dengan Tuhan, hubungan seperti seorang sahabat. Seperti yang digambarkan dalam perumpamaan ini, bahwa sahabatnya ketika dia membutuhkan dan mengeluhkan apa yang diperlukan pada malam hari itu, saudara kasih Tuhan, maka oleh karena hubungan yang dekat, oleh karena persahabatan yang dekat, oleh karena sikapnya yang tidak malu-malu, saudara kasih Tuhan, maka
dalam perumpamaan itu pasti sebagai sahabat dia mau membantu. Ya, dia mau menolong apa yang menjadi kesulitannya. Karena mereka sudah terbangun hubungan yang intim, persahabatan yang intim. Sehingga saudara kasih Tuhan, ya, karena hubungan inilah maka seperti tidak ada alasan untuk tidak menolong kawannya atau sahabatnya yang sedang membutuhkan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu menggarisbawahi bahwa dalam hal pengabulan doa, kita harus ingat bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu menentukan jawaban doa kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal berdoa bukan formula kata-katanya yang indah, ya, bukan susunan kalimatnya yang romantis dan penuh dikatakan di dalam ayat-ayat ini, saudara kasih Tuhan, ini menunjukkan bahwa hubungan itu yang perlu kita perbaiki. Ya. Karena hubungan sangat menentukan akan jawaban doa itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal berdoa, mari kita ingat, ya, bahwa berdoa bukan hanya sekedar formula kata-kata yang kita sampaikan kepada Tuhan. Tetapi hati yang terkait dengan hatinya Tuhan. Hati yang menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Maka itu yang membuat jawaban doa akan kita dapatkan dari Tuhan. Ada banyak orang yang merasa bahwa jawaban doanya kok lama sekali dari Tuhan. Ya. Kalau itu terjadi, saudara, maka kita yang harus mau dikoreksi. Jangan-jangan hubungan kita dengan Tuhan bukan hubungan persahabatan seperti di dalam teks ini. Jangan-jangan hubungan kita dengan Tuhan karena kita butuh baru kita berdoa. Tetapi ayat ini mengingatkan kepada kita supaya membangun hubungan itu, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, yang akan menjadi dasar di dalam setiap permohonan kita. Lalu saudara-saudara kasih Tuhan, bagian yang kedua, ya, dari teks yang kita baca tadi, ya, memiliki pesan yang kedua terdapat di dalam ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Ya. Ayat itu berkata, mintalah. Ya. Tuhan Yesus berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Maka Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, makna teks atau pesan teks dalam ayat-ayat ini mengingatkan kepada kita ketika kita berdoa, ya, maka kita harus ingat bahwa Bapa di surga adalah sumber kebutuhan kita. Kita harus menyadari bahwa sumber satu-satunya yang menjawab kebutuhan kita hanyalah Bapa di surga. Oleh sebab itu ketika Tuhan Yesus mengajari murid-muridnya dalam hal berdoa, ya, maka dimulai dari kata Bapa. Karena memang Bapa adalah sumber segalanya bagi kita. Dalam bahasa Arab, kata Bapa itu adalah Aba. Aba diterjemahkan, saudara-saudara kasih Tuhan, sebagai sumber. Jadi benar bahwa ketika kita berdoa, maka kita harus sadar bahwa Bapa adalah sumber satu-satunya bagi kebutuhan kita. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima,
dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Bapa harus menjadi sumber di dalam setiap permohonan kita. Jangan kita meminta kepada pribadi-pribadi yang lain. Jangan kita berharap kepada yang lain kecuali hanya kepada Bapa. Sehingga kita melihat, saudara kasih Tuhan, ketika ayat ini diucapkan oleh Tuhan Yesus, mintalah. Karena Tuhan Yesus sadar di dalam dirinya adalah sumber yang memberkati umatnya. Di dalam dirinya ada semua berkat-berkat, semua jawaban-jawaban yang dibutuhkan oleh umatnya. Oleh karena itu, ketika kita mengucapkan doa kepada Bapa, maka dalam pikiran kita sudah tentu pasti bahwa hanya kepada Bapa yang adalah sumber satu-satunya, itu yang menjadi jawaban bagi kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang percaya harus realistis terhadap segala keadaan. Sebab tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Without God we are nothing. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu kita harus bergantung kepada satu sumber ini. Dia adalah sumber dari segala sumber. Kita harus bergantung dan berharap dan mengandalkan hanya kepada satu pribadi, yaitu Bapa yang di sorga. Oleh sebab itulah saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam ibadah doa malam hari ini, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, sudah memberikan jalan keluar. Bagaimana di dalam membawa pergumulan-pergumulan yang kita sedang hadapi ini hanya kepada Bapa. Karena jawaban satu-satunya itu datangnya dari Bapa di surga. Jadi bagian yang pertama, saudara-saudara kasih Tuhan, dalam makna teks yang kita baca tadi adalah hubungan yang sangat menentukan jawaban doa kita. Dan yang kedua, Bapa adalah sumber dari segala yang kita butuhkan. Oleh karena itu, kita harus bangun hubungan dengan Bapa sebaik-baiknya. Kita harus bangun hubungan dengan Bapa seintim mungkin, seakrab mungkin. Sebagaimana seperti persahabatan, hubungan yang terbuka. Sehingga kita menganggap bahwa Bapa sebagai sumber satu-satunya yang harus kita bangun hubungan dari hari ke hari. Dengan demikian saudara kasih Tuhan, kita yang adalah nothing, kita yang tidak ada apa-apanya saudara kasih Tuhan, tetapi bersama dengan Tuhan kita menjadi sesuatu yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksinya, untuk menjadi alatnya. Oleh karena apa? Karena kita memiliki sumber yang tidak pernah berakhir. Kita memiliki sumber yang tidak pernah kekeringan. Kita memiliki sumber yang tidak pernah kekurangan. Jadi kalau kita berdoa, pandanglah dengan pola pikir bahwa Bapa adalah sumber segalanya bagi setiap kita. Lalu makna teks yang ketiga dari teks yang kita baca tadi, saudara kasih Tuhan, khususnya dalam ayat yang ke-11 dan 12 dari Lukas pasal 11 ini, dikatakan, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Maka ketika kita membaca ayat ini, saudara kasih Tuhan, kita melihat
bahwa Bapa yang di sorga adalah Bapa yang baik. Bapa yang di sorga adalah alamat yang tepat untuk kita mengajukan setiap permohonan kita. Kita membawa setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Karena Bapa di sorga adalah alamat yang tepat. Untuk apa? Untuk meminta jawaban, untuk meminta jalan keluar, untuk menunggu jawaban dari Tuhan. Ya, Bapa adalah alamat yang tepat bagi setiap permohonan kita. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, ya, ketika Tuhan Yesus memberikan ilustrasi ini, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anak-anaknya itu ganti ikan, atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Bapa di surga memberikan yang terbaik dari Tuhan. Bapa di surga memberikan yang terbaik bagi setiap kita yang memerlukannya. Ya. Oleh sebab itu orang percaya harus berharap hanya kepada Bapa di surga. Karena segala sesuatu yang terbaik itu datangnya hanya dari Bapa di surga. Allah sebagai sumber, Bapa sebagai sumber, sebagai alamat yang tepat bagi permohonan kita. Oleh karena itulah, maka apapun yang kita harapkan untuk terjadi, untuk tergenapi dalam kehidupan kita, maka hendaknya kita mengalamatkan segala permohonan itu hanya kepada Bapa di surga. Bapa di surga adalah alamat yang tepat untuk setiap permohonan kita. Jadi saudara kasih oleh Tuhan, ya, jika kita memahami hal ini dengan baik, maka saudara kasih Tuhan, berdoa adalah cara yang tepat untuk kita membawa segala pergumulan, persoalan, kesulitan kita hanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita jangan pernah menyerah kalau jawaban doa itu belum tergenapi. Kalau jawaban doa itu belum terwujud, jangan menyerah. Tetapi marilah kita tetap membawa permohonan ini kepada Bapa di surga. Karena Bapa di surga adalah alamat yang tepat untuk membawa permohonan kita. Dan saya sangat yakin dan percaya saudara kasih Tuhan. Ya, akhir-akhir ini ada begitu banyak persoalan-persoalan dalam keluarga. Tetapi percayalah bahwa Tuhan menyediakan jalan keluar yang terbaik. Ya. Lalu bagian yang terakhir saudara kasih Tuhan, dalam pesan teks yang kita baca tadi, bagian yang keempat adalah Bapa memberikan sesuai dengan kebutuhan. Dalam ayat yang ke-11 dikatakan, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa Bapa akan memberi sesuai dengan kebutuhan. Seperti ayat yang tadi dikatakan, jika anaknya minta ikan, masa akan diberikan ular sebagai ganti ikan. Tuhan tidak demikian, tetapi Tuhan akan memberi sesuai dengan kebutuhan. Pemberian yang baik yang diberikan kepada anak-anaknya. Pemberian yang baik yang akan diberikan kepada umatnya. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, orang percaya memang harus cerdas, harus pintar untuk membedakan mana kebutuhan dan keinginan.
Karena begitu banyak orang yang tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Seringkali keinginan sudah beda tipis dengan kebutuhan. Karena emosi jiwanya yang ingin semua terpenuhi dengan baik. Padahal Tuhan memberi sesuai dengan kebutuhan. Oleh sebab itu jangan mengajukan permohonan kepada Tuhan kalau itu hanya sekedar keinginan. Tetapi kalau itu merupakan kebutuhan, saya sangat yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan apa yang kita butuhkan. Hanya bagaimana kita terus-menerus membangun keintiman dengan Tuhan. Sehingga saudara kasih Tuhan, dengan hubungan yang sangat terbuka kepada Tuhan, membuat apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu bisa digenapi dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita sangat penting karena doa merupakan sarana untuk meminta kepada Bapa. Ya. Ayat yang ke-13 tadi dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ya. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Artinya saudara kasih Tuhan, lebih dari apa yang kita butuhkan, Tuhan sanggup untuk memberikan. Ya. Bahkan Roh Kudus yang menjadi penolong bagi kita, itu diberikan oleh Bapa di sorga, supaya kita bisa mengatasi segala persoalan. Roh Kudus diberikan oleh Bapa di sorga, supaya kita bisa melewati segala tekanan-tekanan yang ada. Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan pertolongan melalui Roh Kudus. Jadi saudara kasih Tuhan, Tuhan bisa memberikan lebih dari yang kita butuhkan. Karena melalui pertolongan dari Roh Kudus, maka saudara kasih Tuhan, apa yang sulit itu menjadi mudah. Apa yang sukar menjadi gampang, apa yang tertutup menjadi terbuka. Karena Tuhan memberikan Roh Kudus bagi setiap kita. Oleh sebab itulah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka dalam renungan saya malam hari ini, saya berikan kesimpulan bahwa yang pertama, Bapa di surga adalah sumber kehidupan bagi orang percaya. Oleh sebab itu, bangun hubungan seintim mungkin, bangun hubungan secara terbuka dengan Tuhan, seperti hubungan persahabatan yang tidak perlu malu untuk mengutarakan akan kebutuhan kita. Seperti yang kita baca dalam nas tadi, saudara-saudara kasih Tuhan, dalam persahabatan itu. Kemudian yang kedua, Bapa akan memberi sesuai dengan kebutuhan. Saya sangat yakin dan percaya bahwa apa yang kita butuhkan sejatinya Tuhan telah menyediakan bagi kita. Kemudian yang terakhir adalah doa merupakan sarana dari Bapa di surga untuk kita meminta apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu bahwa kita terbatas. Tuhan tahu bahwa kita tidak seberapa kemampuan kita. Tetapi karena Tuhan yang Maha Pengasih, Bapa yang baik, Allah yang sangat peduli dengan berbagai persoalan kita, maka saudara-saudara kasih Tuhan, Allah memberikan Roh Kudus buat kita supaya kita tertolong, kita terpelihara dan kita terberkati hari lepas hari. Kiranya malam hari ini lewat renungan yang sederhana ini kita semua menjadi terbuka bahwa berdoa bukan hanya sekedar menyusun formula kata-kata, tetapi lebih dari itu adalah membangun hubungan dengan Tuhan. Karena Bapa di sorga adalah sumber bagi kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu. Tetapi saya sangat yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
bahwa Tuhan tetap menopang kita. Kalaupun kita terjatuh, Tuhan tidak izinkan sampai kita tergeletak. Sebab tangan Tuhan yang menopang kita. Mari kita pandang Tuhan. Karena pertolongan kita datangnya dari Allah. Pertolongan kita datangnya dari Bapa di surga. Mari kita pandang Tuhan. Karena berkat-berkat kita datangnya dari Bapa di surga. Oleh sebab itu saudara kasih Tuhan, sekiranya saudara hari ini ada beban yang menekan saudara, ada persoalan-persoalan yang hari-hari ini memberatkan saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, mintalah maka engkau akan mendapat. Carilah maka engkau akan mendapat, mintalah maka engkau akan menerima, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Oleh sebab itu inilah saatnya yang tepat untuk membawa pergumulan kita kepada Tuhan. Mari kita taruh tangan kita di dada dan kita berdoa. Bapa, seberapapun yang dapat kami tangkap lewat renungan firman Tuhan malam hari ini, namun satu hal yang kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkaulah sumber kehidupan bagi kami. Engkaulah sumber berkat, sumber pertolongan, sumber kekuatan, sumber kelegaan dan sumber kehidupan bagi kami ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang tahu segala persoalan kami, Tuhan yang senantiasa mendengar segala keluhan dan doa kami, Tuhan pula yang memberikan jawaban bagi kami ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan kami tergeletak ya Tuhan. Tetapi Tuhan yang menopang kami ya Bapa, sehingga kami masih bisa melewati hari-hari kami hingga saat ini ya Tuhan. Semua oleh karena tangan Tuhan yang menopang kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Engkau melihat setiap hati umat-Mu ya Tuhan. Karena itu Bapa, biar kiranya ya Tuhan, lewat renungan malam hari ini, lewat persekutuan doa malam hari ini ya Tuhan, tangan-Mu yang tak terbatas ya Tuhan, boleh melawat mereka ya Tuhan, memeluk mereka ya Tuhan. Biarlah oleh kasih kemurahan Allah, mereka yang lemah dikuatkan ya Tuhan. Mereka yang berbeban berat diberikan kelegaan ya Tuhan. Bahkan mereka yang sakit ya Tuhan, Tuhan sembuhkan ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah ya Tuhan hari-hari ke depan ya Bapa, senantiasa terbuka jalan-jalan yang terbaik bagi umat-Mu ya Tuhan. Baik mereka yang bekerja, mereka yang berusaha, mereka yang berdagang ya Tuhan. Biar kiranya oleh karena tangan Tuhan yang turut bekerja, mereka berhasil ya Tuhan. Bahkan ya Tuhan mereka yang sedang membutuhkan pekerjaan, hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus ya Tuhan. Biar kiranya oleh kemurahan-Mu ya Tuhan, maka terbukalah jalan-jalan baru ya Tuhan untuk mendapatkan pekerjaan. Oleh kemurahan Allah ya Tuhan, baik mereka yang sedang studi ya Tuhan, biar kiranya oleh pertolongan-Mu ya Tuhan, mereka masih bisa berprestasi ya Tuhan. Biar di tengah-tengah keterbatasan yang ada hari-hari ini Tuhan, kami sangat yakin dan percaya Engkau yang menyertai kami dan Engkau yang memberkati kami. Engkau yang menjadikan kami berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Demi nama Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara Tuhan kasihi, sebelum kita menaikkan doa syafaat kita malam hari ini, saya rindu membacakan firman Tuhan kepada Bapak Ibu. Yesaya pasal ke-60 ayat yang kedua berkata, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bapak Ibu Saudara Tuhan kasihi, hari-hari ini banyak bangsa termasuk Indonesia mengalami kesulitan demi kesulitan sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Tetapi firman Tuhan malam hari ini berkata kepada kita, terang Tuhan terbit atas kita. Kemuliaannya menjadi nyata atas setiap orang yang percaya kepadanya dan berharap akan kasih setianya. Mari Bapak Ibu Saudara Tuhan kasih, dimanapun Anda berada,
kita bersatu hati menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Indonesia penuh kemuliaannya, Indonesia penuh kemuliaannya, Indonesia penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan, Indonesia penuh kemuliaannya, Indonesia penuh kemuliaannya. amin Tuhan. Indonesia Haleluya. penuh kemuliaannya. Kami percaya Tuhan Indonesia penuh kemuliaan. Indonesia penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kekal selama-lamanya. Bapa di surga, malam hari ini Tuhan, kami bersatu hati, kami berdoa Tuhan, buat bangsa negara kami ya Tuhan, buat pemerintahan pusat maupun daerah. Tuhan berikan kesatuan hati supaya bersinergi ya Tuhan di dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tolong ya Tuhan berikan kesatuan hati kepada pemerintahan pusat maupun daerah-daerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan hikmat atas pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, supaya mereka Tuhan cakap Tuhan menanggung setiap persoalan yang ada ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan bersama dengan mereka Tuhan di dalam menangani persoalan yang terjadi atas bangsa dan kota kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan buat tenaga medis ya Tuhan, para dokter, perawat Tuhan. Mari ya Tuhan, tolonglah mereka ya Tuhan. Mereka bekerja dari pagi sampai malam hari. Tuhan, itu sangat menguras tenaga. Karena itu Tuhan kami berdoa, Tuhan berikan mereka kekuatan yang ekstra. Berkati kesehatan mereka, berikan imun yang baik ya Tuhan, supaya mereka tidak terpapar oleh virus itu ya Tuhan. Jaga lindungi mereka ya Tuhan. Tuhan berkati mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan buat kota kami Jakarta Tuhan, yang hari-hari ini Tuhan, oh Tuhan, virus ini Tuhan semakin menyebar. Kami berdoa supaya ini semakin melandai, semakin turun, bahkan selesai ya Tuhan. Mari Tuhan, karena itu Tuhan kami berdoa, berikan kesadaran kepada oh Tuhan penduduk DKI Tuhan, supaya lebih lagi ketat menerapkan protokol kesehatan ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami berdoa Tuhan buat para ilmuwan Tuhan yang hari ini sedang bekerja untuk uji klinis Tuhan, untuk vaksin COVID-19 ini Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau turut campur tangan di dalamnya, supaya berhasil, supaya setiap orang, rakyat Indonesia boleh menggunakannya Tuhan. Mari Tuhan Kau memberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Berkati Tuhan pemerintahan kami Tuhan, berkati bangsa ini ya Tuhan. Tolong ya Tuhan bangsa kami Tuhan dalam menghadapi Tuhan krisis yang saat ini sedang terjadi Tuhan. Berikan Tuhan hikmat atas pemimpin kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan bangsa kami Indonesia. Kami serahkan Tuhan setiap kota-kota yang ada atas bangsa ini Tuhan, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau ya Tuhan
berbelas kasihan atas bangsa kami Tuhan. Ya, Kami terima serahkan kasih. bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan Haleluya. bersyukur. Haleluya. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di gereja kami, karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di gereja kami, karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Malam ini Tuhan, kami tetap datang kepada Tuhan, Ya, haleluya. membawa Tuhan gereja kami dimanapun berada, Ya, Tuhan baik Yesus. ada di kota, di desa, supaya dapat mengayomi jemaat-jemaatnya, terutama yang saat ini sedang mengalami kelemahan, baik Tuhan kelemahan Tuhan dalam ekonomi dan penyakit apa saja, tapi gereja haleluya. Tuhan tetap hadir untuk mengayomi Amin, jemaat-jemaatnya. haleluya. Tuhan beri kuasa Tuhan supaya gereja dapat Tuhan menjadi tumpuan semua orang Ya. yang memerlukan Tuhan. Kami Amin. juga Tuhan berdoa untuk gembala senior kami di tempat ini. Ya. Baik juga gembala kami Tuhan, Kau memberkati tim gembala Tuhan, pengembalaan di gereja kami, gereja Betel Petamburan ini. Tuhanlah mengurapi mereka semuanya, sehingga dengan pengurapan Allah maka mereka Tuhan banyak melayani jiwa-jiwa, dan jiwa-jiwa itu pun mendapatkan berkat yang luar biasa lewat pelayanan para tim gembala ini Tuhan. Dengan secara khusus urapan Allah turunlah atas mereka sehingga menjadi berkat dimanapun berada. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah-ibadah live streaming, media-media saat yang dipakai oleh berkati Tuhan, dalam nama karena Yesus. kami tahu gereja tidak dapat untuk beribadah, tetapi dengan lewat live streaming, dengan ibadah-ibadah Tuhan di lewat media ini, jiwa-jiwa dapat dijangkau Tuhan. Mereka dapat memuji Tuhan, mereka memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, sehingga menguatkan Ya, iman haleluya. mereka, dan Ya. iman mereka bertumbuh dan bertumbuh, sehingga yang lemah mereka dikuatkan, yang sakit mereka disembuhkan, yang kekurangan mereka dicukupkan, dan bahkan persoalan-persoalan apapun yang mereka hadapi lewat pendengaran firman Tuhan di live streaming, di media-media Tuhan, mereka semua dipulihkan jiwa dan roh mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan khususnya buat jemaat yang ada di Petamburan ini, dari RW 1 sampai RW 11 ya Tuhan. Ya, Kami kami mohonkan berkati biarlah dalam belas nama kasihan Yesus turun Tuhan. untuk RW ini Tuhan, untuk Petamburan, kelurahan ini, supaya semua berharap hanya kepada Tuhan. Walaupun saat ini katanya Tuhan, pandemi ini semakin merajalela, tetapi kami percaya Engkau meluputkan semua umat-Mu dari segala virus-virus yang sedang terjadi saat ini. Oleh sebab itu Tuhan, kuatkanlah iman kami semuanya, supaya kami tetap berharap dan berseru hanya kepada Tuhan. Dan berdoa juga Tuhan untuk lingkungan kami semua yang ada di sini, supaya lingkungan ini Tuhan boleh tenang, lingkungan ini tetap Tuhan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan berharap hanya kepada Tuhan, dan seluruh lingkungan itu takut akan Tuhan dan tetap berharap datang hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ibadah doa malam ini. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, semua doa yang kami naikkan biarlah memberkati kami semua Tuhan yang dapat berdoa pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur atas doa ini. Dalam Haleluya. nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku besar Allahku, oh besar
besar, besar Allahku, Allahku. Besar Allahku, selamanya, selamanya besar derajat Tuhanku, selamanya besar, selamanya besar, dan selamanya besar, selamanya besar, derajat selamanya, selamanya besar, derajat Tuhanku. Beri sorak-sorai bagi Allah kita yang besar. Haleluya. Engkau yang menjawab seru doa kami. Berserulah kepadaku, maka Engkau Allah akan bertindak bagi kami. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara di rumah, luar biasa berdoa. Teruslah berdoa, tetaplah berdoa. Bilang kiri kanan kepada mungkin di satu keluarga, mungkin berdoa bareng-bareng. Bilang colek istri, colek suami, anak-anak, ayo tetaplah berdoa. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah doa kita malam hari ini. Kita akan naikkan sebuah pujian, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akhiri persekutuan kita malam hari ini. Kita akan tutup di dalam doa, mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Sebab oleh karena pemeliharaan Allah yang telah menuntun kami ada hari ini, terima kasih dengan segala berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Baik untuk kebutuhan jasmani kami, untuk kebutuhan rohani kami ya Tuhan, yang terpenuhi oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan hamba-Mu malam hari ini menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Baik yang bekerja, baik yang di rumah ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Kami juga terus mendoakan ya Tuhan untuk gembala senior kami. Kiranya Tuhan memberkati dengan damai sejahtera-Mu. Kami juga terus mendoakan ya Tuhan untuk pemerintahan kami ya Tuhan. Biar kiranya oleh anugerah-Mu ya Tuhan, pemerintahan yang ada saat ini Tuhan diberikan hikmat, kekuatan, diberikan pengetahuan ya Tuhan untuk bisa mengatasi persoalan-persoalan COVID-19 ini maupun persoalan-persoalan resesi ekonomi ya Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, biar kiranya anugerah-Mu ya Tuhan turun atas bangsa kami ya Tuhan. Biar bangsa kami ya Tuhan boleh kembali ya Tuhan mengalami kebangkitan baik kesehatan maupun ekonomi ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri persekutuan kami. Kiranya Tuhan memberkati kami. Oleh sebab itu saudaraku, arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkat tanganmu, terimalah berkat yang datang dari Allah. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, jangan menyimpang dari kebenaran ini, biar kiranya engkau berhasil dan beruntung.
anugerah dari Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera melalui persekutuan dengan kuasa Roh Kudus menjadi bagian saudara saat ini sampai Maranatha. Demi nama Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali di doa Selasa minggu depan. Amin.